lebih membahagiakan dari kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Sobat Ambiar terus mantengin kami. Kenapa? Karena setia itu mahal. Ya. Ada satu penelitian dari website Just Dating. Di tahun 2022 dibilang bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat perselingkuhan tertinggi nomor 2 di Asia. Sebanyak 40% mereka yang sudah punya pasangan pernah berselingkuh. Ada alasan aku kenapa pakai baju hitam-hitam hari ini. Kenapa? Karena sudah matinya rasa percaya. Waduh. Maksudnya? Karena aku bingung, harus percaya yang itu atau percaya yang ini. Kalau aku tidak percaya. Aku pikir kamu gak Cerita percaya hidup. dengan cerita hidupmu sendiri. Kalau itu aku percaya. Kenapa? Ya kalau itu kita harus percaya sama diri kita sendiri. Tapi kalau kisah yang satu ini viral banget di media sosial. Iya. Ada seorang selebgram yang dia ya, mengaku pintar. bahwa dia pernah menjadi selingkuhan seseorang. Kita tahu sosok luar biasa dengan inisial RK. Benarkah? Mana yang Anda percaya? Di pagi-pagi Ambiar. Lisa Mariana perdana di televisi. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Lisa Mariana, selamat pagi. Selamat datang di Ambiar. Sini saya. Silakan. Lisa, satu Indonesia akhirnya tahu cerita kamu. Kamu angkat kisah kamu. Akhirnya tersebutlah sosok inisial RK. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Tapi kalau boleh tahu, apa yang terlintas dalam pikiran kamu jika kami menyebut inisial RK? Bingung ya? Susah ya, panjang dijelasinnya. Sulit dijelaskan. Satu kata. Jelaskan. Satu kata. Ayah biologi Cecilin. Kita lihat dulu yang satu ini. Iya. Lisa Mariana di pagi-pagi. Kalau boleh tahu, awal mula kenal dengan RK, gimana ceritanya? Aku dikenalin Kak, sama inisial AA. Awal mulanya dari situ. Dikenalin secara langsung ketemu atau gimana? Nggak langsung ketemu. Susah ya, aku nggak bisa jelasin di sini. Ya, kami paham. Tapi apa alasan AA saat itu mau memperkenalkan kamu kepada RK? Dia bilangnya apa? Ya sini aku kenalin gitu aja. Cuman sesimpel itu. Iya, Aku kenalin gitu Oke. dong. Perkenalan itu masih ingat di tahun berapa? 2021. 2000 Bulan September. Bulan September. Setelah perkenalan pertama, lantas apa yang terjadi berikutnya? Boleh nggak? Kita harap kamu juga bisa memilah mana yang bisa disampaikan atau tidak. Kami yakin kamu pun pasti bisa paham betul. Iya, pokoknya si Pak RK ini langsung DM aku. Setelah aku dikenalin nih sama AA, terus langsung DM langsung. Oke. Gitu. Kak. Oke, baik. Langsung DM kamu. Pertemuan itu setelah berapa bulan? Ada pertemuan berarti kan? Ada pertemuan. Pertemuan itu setelah berapa bulan dari perkenalan melalui Dari DM. DM? Kan dari aku kenal itu dari akhir April, ya bulan Mei, terus Juni aku langsung ke Palembang, diundang sama beliau. Oke, berarti pertemuan pertama adalah di Palembang. Palembang. Kamu diundang oleh RK. Betul. Biaya untuk terbang ke Palembang Semua difasilitasi. berapa lama di Palembang? 3 hari. Baik, kita punya sebuah statement dari Ayu Aulia yang kita akan minta Pernah kesini ya. tanggapan dari kamu. Perbedaan antara apa yang kamu sampaikan dengan yang dia sampaikan, tanggapan kamu? Itu dia bohong banget. Itu dia kesaksiannya semuanya harus dipertanggungjawabkan ya. Itu bohong banget, benar. Ada buktinya nggak tapi ketika kamu memang diajak untuk berkenalan dengan beliaunya? Ada. Ada kan nanti aku kasih. Bukti dalam bentuk chat. Ya, kami tidak bisa menayangkan tentu saja Iya, karena nggak ada kode etik yang tidak bisa, karena ada undang-undang ITE. Tapi kamu punya bukti itu Punya. Oh, oke. Ini betul, apakah pertama kali kamu muncul di layar televisi? Iya, ini perdana aku on air. Makanya maaf ya agak nervous. No, it's okay, it's okay, it's okay. Kita mencoba untuk membuat kamu senyaman mungkin. Apa alasan kamu akhirnya mau untuk speak up? 3 tahunnya aku diem ya. Berjuang sendiri. Lahiran sendiri. Semuanya sendiri gitu.
Eh, sedih ya Kak, kalau diceritain. Aku takut dihujat. Sorry sayang, tapi kan kamu sudah tahu konsekuensinya bahwa beliau sudah memiliki Pasangan. istri, memiliki Anak. keluarga. Iya. Kenapa kamu harus melakukan itu kalau udah tahu bahwa beliaunya sudah berkeluarga? Jadi waktu itu kan aku masih ya hilaf ya kayak waktu itu masih 20-an tahun. Sekarang udah 25 nih udah jadi seorang istri juga. Dulu mungkin belum terfikir gitu bagaimana rasanya kalau aku di posisinya ibu. Paham. Kalau Dan sekarang sekarang udah aku bisa- menyesali dan aku minta maaf. Apa yang kamu sesali? Menyesali semuanya. Karena Kamu menyesal karena kamu sudah mengumumkan ini semuanya, mengklarifikasi semuanya tentang keadaan masa lalu. Atau kamu menyesal pernah punya hubungan dengan RK? menyesal. Nggak ada yang aku sesali. Oh, yang itu nggak ada yang disesali. Jadi- tadi ada kata-kata Karena kan apa menyesal. yang aku bicarakan udah jujur banget Kak. Baik, jadi yang kamu sesali adalah apa yang kamu sesali? Ya aku sesali ya. Itu tadi aku merasa bersalah. Ada perasaan Bersalah sama perempuan. sesama perempuan. Iya. 3 tahun menyimpan ini semua. Efeknya buat kamu secara langsung dalam kehidupan itu apa sih? Banyak. Tadinya aku nggak mau share gitu. Tapi karena emosi Kak. Karena Emosi kamu tuh kenapa tiba-tiba mencuat? Emosinya Kamu selama apa? ini katanya menahan diri selama 3 tahun. Apa yang membuat kamu akhirnya jadi emosi gitu? Kita Pemicunya apa? kan pemicunya apa? Pemicunya apa? capek Kak. Capek karena kamu merawat sendiri. Nggak juga. Capek karena Banyak kamu ada hal lain yang nggak bisa aku. atau yang seperti diberitakan di luar sana dugaan atas capek karena kamu harus menanggung hidup sendiri yang biasanya dibiayai oleh beliaunya? Kurang lebih kayak gitu. Salah satunya. Oke, oh, baik. Kami coba menyimpulkan dari apa yang kamu Jadi aku nggak suka kayak gini, disepelein gitu Kak. Lebih ke situ sih. ada perasaan Karena aku disepelekan. terakhir chat itu hanya di-read aja sama ajudannya. Oke, selama ini betulkah sesuai apa yang kamu sampaikan dalam YouTube channel Richard Lee, saya sempat tonton, bahwa kamu bilang kamu sempat dinafkahi, betul? betul. Berapa lama dinafkahi? Pokoknya terakhir dia menafkahi itu 8 bulan terakhir. Udah nggak pernah lagi. 8 bulan terakhir dari bulan yang kemarin lebaran ya. Berarti kan bulan apa tuh? Oke, alasan menafkahi itu apa? Alasan menafkahi. Berarti kan dia tahu itu memang anaknya gitu. Itu asumsi kamu ya? Nggak asumsi Kak. Memang begitu adanya. Pernah dilontarkan sama beliaunya atau gimana? Iya. Tapi- Secara tidak langsung Baik, gitu. Karena Yang- kan aku disuruh gugurin. ada permintaan seperti itu? Dari siapa? Dari Pak RK-nya. Tapi aku nggak lakuin. Jadi aku dikasih uang untuk gugurin, tapi aku pakai untuk bertahan hidup. Karena aku nggak berani pulang ke rumah pada saat itu. Jadi kamu tinggal Ada di apartemen bersama siapa? sendiri aja. Kadang teman datang main gitu, kasih vitamin, hamil atau apa gitu. Oke. Lisa Mariana, pada akhirnya nih satu Indonesia memperhatikan kasus ini. Banyak yang bilang kalau gitu kenapa nggak tes DNA aja? Aku sedang menunggu. Kita kasih lihat yang satu ini ya. Jawab tantangan pihak RK tes DNA. Lisa Mariana, saya takut direkayasa. Kamu sedang menunggu tapi kamu takut Takut direkayasa. Iya. Maksudnya? Jadi waktu itu kan sempat USG. Ajudannya ke rumah aku. Ada AA juga. AA ini memaksa banget dia harus di rumah sakit yang dia mau. Sedangkan itu jaraknya jauh banget Kak Dewi dari rumahku. Oke. Iya, Dia dari minta Tangsel rujukannya. ke Jakarta Utara. Aku bilang kenapa nggak di RSI ya terdekat aja. Gitu. Dan benar aja itu terjadi. Apa yang terjadi? Direkayasa. Apa yang direkayasa? Boleh di sini.
direkayasa dalam arti kata umur kehamilan kah? Oh iya, minggunya. Usia kandungan minggunya. Itu yang direkayasa. Betul. Oke. Tahu dari mana bahwa itu semua direkayasa? Apakah kamu Kayaknya punya? aku nggak bisa sampaikan It's okay. di sini. Tapi kamu punya bukti berarti semuanya. Aku punya bukti, nanti aku kasih ke kakak. Bukti ini selalu kamu pegang. Pegang. Makanya kamu berani untuk speak. Berani. Lisa Mariana, tujuan kamu, ujungnya yang Ya, kamu inginkan ya. itu apa? Dengan segala bukti yang kamu Iya. pegang. Ya. Aku tadinya sih nggak minta yang kayak di permintaan tanggung jawab untuk di nih anakku nih anaknya bapak gitu, enggak. Cuman ya itu tadi Kak, merasa disepelekan. Disepelekan contohnya bahwa nafkah yang terhenti salah satunya. Betul. Oke. Aku tuh seperti mengemis-ngemis. Berarti ini karena uang ya. Saya mau tanya dong, biasanya oke, itu masalah uang, salah satunya karena merasa disepelekan. Nggak uang juga loh Kak, maksudnya gini. Penghargaan maksudnya ya. Terus maunya Lisa mau diapain? Sedangkan Lisa sendiri kan sudah tahu keadaannya seperti itu. Ini di luar kita itu benar atau tidak ya? Iya, iya, iya. Seandainya benar nih, Lisa maunya diapain gitu. Nggak materi aja. Kan Lisa tadi bilang kita sesama perempuan. Lisa pasti sudah melihat segala keadaan yang terjadi. Tujuannya Lisa itu apa? Maunya apa? Gitu. Sayang coba. Bukan materi aja sih Kak, maksudnya ya jangan disepelein gitu. Karena aku tahu aku salah, aku akuin aku salah. Dan aku meminta maaf Iya, iya. kepada pihak-pihak yang sudah tersakiti. Iya. Tapi kan ini ada anak aku yang memang gimana ya? Kamu tuh maksudnya gini, selain tadi kan Kak Dewi tanya kan maunya gimana, maksudnya selain maksudnya materi, maksudnya mau yang bersangkutan bilang bahwa iya itu bahwa Anak itu saya. apa gimana? Iya begitu. Kak. Kamu Ingin ada pengakuan. Mohon maaf. Oh Ada gitu. pengakuan nggak usah dipublish juga nggak apa-apa gitu. Tapi kan kalau nggak dipublish juga nggak tahu juga Ya, takutnya ya. orang maksudnya. Ya tapi yang mohon dimau. maaf, ini di luar dari saya nggak tahu ketika itu posisi kamu sebagai siapa. Tapi kalau kita berbicara sebagai posisinya sebagai, mohon maaf banget ini saya tidak bilang kamu ya sayang. Sebagai wanita penghibur, apakah sudah tahu konsekuensinya apabila dia dibungkus, berarti tandanya kan kamu nggak boleh minta hak apapun dong. Ya. Tidak boleh minta apapun itu dong. Atau sudah terjalin perasaan antara kamu Sudah dan terjalin perasaan. Jadi konteksnya pacaran Kak, bukannya Oh, jual beli kan kalau kata Oke. netizen kan apa? kata netizen ya, Kata dengan netizen. ungkapan Netizen ini kasarnya kan ini kayak jual beli segala Jual, macam. ya, Iya. ya beli sate Oke, gitu ya. artinya ketika ada kekecewaan, ketidakpuasan, adanya ekspektasi berarti kamu memang punya perasaan. Iya, sudah terjalin. Apakah perasaan, Perasaan itu hanya kamu saja atau kedua belah pihak? Kedua belah pihak. Dan itu apakah sudah ada komitmen berdua bahwa aku akan Iya. bertanggung jawab? Oke, Iya. baik. Kita mau kasih lihat juga. Ini ada pernyataan dari Ayu Aulia yang saat itu bilang bahwa sebetulnya sudah ada perjanjian hitam di atas putih dengan Lisa Mariana bersama dengan pihak terkait. Ini dia. Ada perjanjian hitam di atas putih, ada bukti USG yang menurut kamu USG itu direkayasa tadi? Iya. Oke. Kalau begitu kenapa harus kamu tanda tangani perjanjian? Paksa. Kan kamu bisa menolak sayang walaupun dipaksa. Aku Kak. Jadi aku diancam. Apa katanya? Apa ancamannya? Anak kamu saya penjarakan. Aku dipenjarakan, anakmu diambil negara. Itu saat usia kandungan aku 3 bulan. Siapa yang mengancam seperti itu? Bapak sama ajudannya semua tim. Ada buktinya? Ada. Ada Kak Dewi. Maksudnya ada bukti suara atau ada bukti chat? Suara. Kamu rekam? Iya. Enggak aku rekam. Mhm. Kamu bisa dapat dari mana? Bukti suara itu. Apakah? Maaf ya kalau misalnya bukti suara itu kan via telegram. Telegramnya itu kan sudah dihapus. Ya. Kak, ya aku record aja. Oh, kamu Di- record ya? Di otak aku maksudnya. Oh, Oh, jadi bukti itu adalah bukti yang kamu ingat hanya sebagai sebuah memori, bukan bukti Bukan bukti digital. Iya. Oke. Dan itu selalu terjadi tuh, ancaman itu nggak sekali, 2 kali. Mhm. Baik, Ke keluargaku juga, bukan ke aku aja. ke keluarga. Artinya saat melakukan
penandatanganan perjanjian hitam di atas putih dari pihak kamu ada siapa keluarga? Ada kakakku yang nomor 2, aku dan mama, cuma bertiga aja di dalam rumah itu. Yang duanya kan keponakan aku yang masih kecil banget Kak. Itu handphone semuanya disita sama AA. Buat apa dia sita? Nggak tahu. Oke, artinya ada kakak dan ibu kamu yang menyaksikan saat itu, Iya. yang bisa dibilang menjadi saksi. Semuanya disita. Tapi Lisa, sekarang ini jadi berkembang kemana-mana. Sampai akhirnya ada seorang pria yang mengaku dia adalah ayah biologis dari anak kamu. Kita mau kasih lihat statementnya. Ada pria yang mengaku dia adalah ayah biologis anak kamu. Dia adalah seorang pria bernama Revelino. Apakah kamu mengenal dia? Aku kenal. Tapi kan dia lagi di dalam penjara. Sampai saat ini. Oke, Iya. kamu Jadi mengenal? memang sebelumnya ada DM ke aku. Lagi viral-viralnya nih sebelum lebaran. Pokoknya gue gak mau tahu ya. Aku dipanggil kan kalau di ini Ica ya. Gue gak mau tahu ya Ca. Gue bakal hancurin lu. Pokoknya gitu ancaman. Dari siapa? Dari Ravelino, Ervi. Kenapa dia mengancam kamu? Nggak ngerti Kak. Tiba-tiba Pernah aja. ada masalah kamu Pernah sama ada dia? hubungan spesial dengan dia? Ada. Iya memang ada, aku akui ada. Pernah Tapi pacaran? bukan pacaran sih. Kayak ya udah. Hubungan spesial? Oke. Hubungan spesial kamu sama dia terakhir itu kapan? Udah lama Kak. Itu tahun 2020 jauh. Berarti jauh sebelum kamu mengenal RK. Beda tahun juga Kak. Sementara kamu melahirkan masih ingat tanggal berapa? 26 Januari 2022. 2022. Hubungan kamu terakhir dengan Revelino di tahun 2020. 2020. Dan Revalino juga siap untuk melakukan tes DNA ya? Silakan. Aku bingung loh, tiba-tiba dia muncul pas lagi viral-viralnya. Terus dia ancam ke DM aku pikir nggak penting, itu aku blok. Terus tiba-tiba preskon pengacaranya, tapi dianya nggak muncul ya, karena kan dia masih di dalam gitu. Oke. Ini tuh masalah perasaan kamu bilang, merasa disepelekan. Apakah perasaan ini masih kamu miliki? Rasa sayang, rasa ingin dimiliki, dan rasa ingin memiliki. Kalau sekarang udah bukan tentang asmara sih. Tentang apa? Uang? Enggak, ke anak aja sih. Oke, saya mau tahu, akte lahir anak kamu atas nama siapa? Udah diubah, tadinya kan atas nama ajudannya pas lahir. Sampai Ajudannya inisial R. Juga Sekarang? udah diubah jadi ke suami yang sekarang. Oke, karena kamu sudah menikah ya. Selamat untuk pernikahan kamu. Kita mau kasih lihat juga, ini perjanjiannya kurang lebih ya. Ini dari Revelino ya? Oke, sorry. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Ravelino Tawarik. Dengan ini saya menyampaikan kronologi pertemuan saya dengan saudari Lisa Mariana Presley. Pada awal tahun 2021 saya pertama kali bertemu dengan Lisa di coffee shop milik saya yang berlokasi di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Kami mulai saling mengenal dan menjalin hubungan asmara pada bulan Maret 2025. Kami pun pergi malam ke tempat diskotik yang terletak di SCBD dan melanjutkan menginap di daerah Sentul. Dan berganti bulan kami juga pernah menginap di salah satu hotel. Lagi, itu aja. Oke, bagaimana tanggapan kamu? Nah ini aku bilang dia ini kesaksian palsu, ini yang harus dia pertanggungjawabkan. Karena memang nggak benar, ini ngasal banget. Tidak ada yang benar satupun dari Nggak poin ada itu. yang benar. Tidak ada yang benar ini. Oke. Kalau ada statement seperti ini, lantas apa? Kamu mau biarin aja atau kamu mau maju ke jalur hukum? Kalau untuk RV, biarin dulu deh. Aku lagi fokus ke yang Ini masalah ARK-nya. ini. Iya. Oke. Itu nanti dulu maksud aku Baik. Lisa, kami juga punya satu kabar yang kami yakin kamu sudah mengetahui ini. Ridwan Kamil laporkan Lisa Mariana ke polisi usai dituding menghamili. Tanggapan Bagaimana kamu? tanggapannya saya? Sebelum aku dilaporin, kita udah kuasa hukum aku itu udah kasih surat somasi ke Bandung. Oke, lantas apa tanggapan dari surat somasi itu? Nah itu yang tahu, nanti itu porsinya kuasa hukum aku yang menjelaskan. Jadi aku memang nggak bisa di sini ngomongnya. Oke, pada akhirnya kita masih rancu sebetulnya. Yang kamu inginkan sekarang itu apa? Apa gitu sampai sekarang? Sayang, tujuannya apa? Yang kamu inginkan?
mempertanggungjawabkan pertanggungjawaban, tapi bukan soal materi aja sih Kak sekarang. Maksudnya ya ini kan anak mau sekolah gitu. Yang artinya mengakui dia adalah anak kamu. Iya, aku tunggu kok tes DNA dari kemarin, tapi tidak ada panggilan atau undangan apapun itu, nggak ada gitu. Mama kamu bilang apa ke kamu? Oh, mama aku sih udah hancur-hancuran. Apa dia sampaikan? Sedih lah, Apa? sedih lah. Apa sayang? Kan waktu yang pas aku diajak USG itu kan aku kan mau diramein, diancam segala macam kan, sampai mamaku stroke kiri kan, sampai sekarang. Terus aku bilang, udah lo keluar semua, gue nggak butuh, gue bisa berjuang sendiri. Itu alasan kamu menandatangani perjanjian itu. Iya, tanpa aku baca dan aku nggak pegang suratnya. Kenapa nggak kamu baca? Karena itu udah diancam, dipus juga. Lisa, tanpa harus menyebutkan nama, apa yang ingin kamu sampaikan kepada pasangan atau istri dari beliau? Silakan. Yang jelas aku mau minta maaf, tapi nanti itu woman to woman, maksudnya nanti ada waktunya. Silakan. Untuk benar-benar tulus meminta maaf. Karena kan sekarang aku juga jadi seorang istri nih. Waktu itu kan aku belum, gitu kan, jadi ya udah gitu, Nggak ngerti. nggak ngerti, ya. Sekarang kamu udah menjadi istri, memahami dan mengerti ya bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Salah. Jika nanti anak kamu menyaksikan ini jika sudah dewasa, apa yang ingin kamu sampaikan? Semoga enggak ya. Semoga enggak ya. Semoga enggak apa sayang. Semoga enggak. Dia nggak tahu aja gitu loh. Kalau seandainya gitu, kamu mau menyampaikan apa? Karena kan jejak digital pasti ada. Pasti ada, betul. Coba apa yang mau disampaikan? Nggak tahu. Belum tahu. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.